Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, khususnya puasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menghapuskan dosa-dosa kita. Sesuai janji Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa didasarkan pada keimanan dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, nah, dikenal pula di penghujung ini sebagaimana hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, bulan Ramadan itu kan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idkum minan nar. Jadi fase awal ketika kita sukses dengan 10 hari yang pertama, kalau kita anggap awal itu 10 hari, nanti tengah juga 10 hari, dan akhir juga 10 hari, maka orang yang lolos 10 hari pertama, dia peroleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ingin mendapatkan yang lebih tinggi, maka dia harus bisa sukses melampaui 10 hari berikutnya di tengah itu, sehingga dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya, jika kita mampu menyelesaikan 10 hari yang terakhirnya, maka kita akan dapatkan pembebasan dari api neraka. Jadi ini tidak dimaknai pilihan, kemudian ada yang merasa tidak butuh rahmat sama maghfirah, yang penting terbebas dari api neraka, lalu dia puasa hanya di 10 hari yang terakhir. Karena ini sistem level gitu ya. Jadi lolos 10 hari pertama, baru ditingkatkan 10 hari berikutnya, dan berakhir di 10 hari yang terakhir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bicara soal sasaran terakhir yaitu pembebasan kita dari api neraka, sebenarnya Rasulullah SAW juga memberi isyarat. Tanda-tanda orang yang dibebaskan dari api neraka itu seperti apa? Sangat banyak. Tapi mungkin dalam kesempatan ini mari kita renungkan satu pesan Rasul yang dikutip oleh Imam Ahmad bin Hambal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, Rasulullah bersabda, khurrima 'alan nar, diharamkan api neraka. Artinya orang ini terbebas dari api neraka. Siapa itu? Kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Di hadis ini menyebut ada 4 tipe orang yang tidak disentuh api neraka. Maka mari kita jadikan 4 hal ini sebagai bahan muhasabah. Apakah puasa Ramadan selama 1 bulan nanti ini menghasilkan pribadi-pribadi dengan ciri 4 ini? Apa itu? Yang pertama adalah hayyin, orang yang rendah hati. Lawannya tinggi hati alias sombong. Dan itu klop, karena di dalam hadis yang lain, penghuni surga itu hanya orang-orang yang tidak ada setitik pun kesombongan. Man mata wa huwa bari'un an salas dakhalal jannah. Siapa yang mati terbebas dari 3 hal, masuk surga. Salah satunya adalah al-kibr, kesombongan. Oleh karena itu, mari kita evaluasi, sepanjang kita masih ada kesombongan, jangan-jangan kita belum terbebas dari api neraka. Nah, Ramadan ini melatih kita untuk mengendalikan diri. Kenapa? Karena kesombongan itu potensi ada pada diri manusia. Apalagi saat diberikan nikmat oleh Allah sedikit lebih dari yang lain. Diberi sedikit lebih tampan, potensi untuk sombong gitu.
diberi sedikit lebih jabatan, potensi sombong. Diberi lebih sedikit kekayaan atas yang lain, potensi sombong. Kedudukan, kekayaan, ketampanan, dan masih banyak lagi yang lain, termasuk dibeli lebih sedikit soal ilmu. Nah, itu pasti akan melihat orang lain kecil, remeh, sehingga ya merasa dirinya yang paling tahu segalanya. Hati-hati dengan sifat itu, karena ahli surga tidak ada yang sombong. Nah, oleh karena itu, saat kita diberi rizki oleh Allah lebih sedikit dari yang lain, kita belajar untuk bisa mengendalikan diri. Bahwa di atas kita ada. Di atas mereka masih ada lagi. Seperti ungkapan di atas langit masih ada langit, dan seterusnya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, itu ciri yang pertama ahli surga, sekaligus penduduk yang tidak akan tersentuh oleh api neraka kelak di yaumil qiyamah. Yang kedua adalah orang-orang yang layyin, lembut hati. Nah, Rasulullah SAW sendiri itu di dalam Al-Quran disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah pula lah Allah tanamkan sifat lembut itu ke dalam hati Nabi Muhammad, sehingga bisa bersikap lembut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekalipun memusuhinya, sekalipun keras kepada Nabi Muhammad. Lintalahu. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya Allah menanamkan sifat lawannya di dalam diri Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad bukan semakin banyak teman, tapi akan semakin dijauhi. Justru dakwah Rasul menjadi sukses di hadapan orang-orang yang memusuhi, karena Rasulullah tetap bersikap lembut kepada mereka. Tidak dengan kekerasan hati. Boleh jadi diludahi, boleh jadi disiksa, boleh jadi dicemooh. Tetapi Nabi memberikan respon yang baik. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita evaluasi apakah kita punya sifat lembut itu sebagai ciri ahli surga, sebagai orang yang dijauhkan dari api neraka. Jangan-jangan kita masih punya kekerasan hati, sehingga ketika kita disentuh oleh fenomena di sekitar kita, ada orang kelaparan, kita nggak peduli, karena nggak punya kelembutan hati. Ada orang yang dikasari oleh orang lain, kita diam saja. Padahal Rasul mengingatkan unsur akhaka dzaliman au madluman. Bahkan Rasul menyampaikan, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim. Diawalkan ini. Juga orang yang didolimi. Sehingga sahabat bertanya-tanya, nansuru madluman wa kaifa nansuru zaliman. Kami spontan lah ya Rasul, kalau mau menolong orang yang didolimi, yang dipukul ya kita tolong supaya tidak dipukul lagi. Tetapi bagaimana menolong orang yang mendolimi, yang memukul tadi, yang melakukan kekerasan? Kata Rasulullah, ta'khud fawqa yadai, kau kendalikan tangannya agar tidak terus melakukan kedoliman atau tidak melanjutkan kedolimannya itu. Itu karena kelembutan hati Rasul. Betapa banyak dakwah Rasul dengan kelembutan ini yang meluluhkan orang-orang yang kategorinya keras, orang yang kategorinya sangat kuat. Betapa Umar bin Khattab yang terkenal kuat pun dia luluh oleh bacaan. Itu karena hatinya masih bisa disentuh. Betapa dulu Abu Sufyan yang sangat keras akhirnya masuk Islam karena ditolong oleh Rasulullah. Rasulullah menolongnya melalui pemihaan. Kalau ingin selamat, berlindunglah di rumah Abu Sufyan dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan sifat orang-orang yang lembut. Jangan remehkan, karena dengan kelembutan itu justru kekuatan yang luar biasa. Nah, kita hanya biasanya ingin ditakuti oleh orang itu karena kekerasan. Jago memukul, menghancurkan lah itu, supaya orang takut. Tapi
Hati-hati dengan orang yang biasa-biasa saja, tetapi hatinya sangat lembut. Dia memiliki kekuatan yang dahsyat. Ahli surga seperti itu. Yang ketiga, Rasulullah menyampaikan yang tidak disentuh api neraka adalah sahlin, orang yang entengan itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, pribadi muslim yang entengan itu indikasinya sederhana, gampang membantu orang. Lawannya adalah orang yang owel, kalau orang Jawa itu angel. Jak urunan angel, jak kumpulan angel, dijak pokoknya bantu orang angel, susah gitu. Nah, sifat-sifat orang yang entengan inilah sifatnya orang ahli surga. Tidak akan disentuh api neraka. Oleh karena itu, ayo belajar mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita ini ya masih awal. Ya, dijak berjuang di organisasi, dijak berjuang di masyarakat, dijak berjuang di tempat kerja dan lain sebagainya, masih agak aras-arasen itu. Nah, bagaimana kita mau mengklaim diri sebagai ahli surga sementara kita sendiri belum memiliki hati yang ringan untuk bisa membantu yang baik, membantu orang lain dan lain sebagainya. Ini yang ketiga. Nah, sifat ahli surga sekaligus dijauhkan dari api neraka adalah qaribin minan nas, orang-orang yang dekat dengan orang lain. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, fenomena di sekitar kita ada banyak orang-orang yang merasa beragamanya sudah sampai ke tingkat ideal, dianggap paling beragama, tapi uniknya malah menjauh dari orang lain. Padahal orang yang agamanya semakin baik harusnya semakin dekat dengan orang lain, semakin dekat, bukan menjauhi. Bahkan Nabi tidak ada yang melampaui pengetahuan agamanya dari beliau. Bukannya menjauh dari orang-orang jahiliyah, tapi berusaha mendekati mereka. Siapapun, yang kaya ya didekati, yang miskin didekati. Orang-orang yang dizolimi dengan yang menzolimi juga didekati. Artinya dia tidak menjauhi mereka, karena mereka adalah lahan dakwahnya. Maka orang-orang yang agamanya baik harusnya memang kemudian dekat dengan orang lain. Bukankah Rasul juga mengutip sebuah hadis qudsi itu ya, karena pernyataan Nabi ini disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi atau ya Nabi sendiri yang menyebutkan, wallahu fi aunil abdi mada bal abdu fi auni akhi. Gusti Allah itu akan menolong hamba sepanjang hambanya itu ya mau menolong sesamanya. Jadi kedekatan dengan orang lain itu memiliki pengaruh terhadap kedekatan Allah dengan kita. Jadi kalau kita ini ingin banyak diberi rizki oleh Allah, ya harus berbagi rizki dengan sesama di sekitar kita. Kalau kita ingin ditutupi aib oleh Allah, ya kita harus kuat-kuat bisa menutupi aib orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, ya mau tidak mau kita harus sayang kepada orang sekitar kita. Itu sebuah rumusan yang indah. Bagaimana kita bisa dekat dengan sesama umat manusia. Sepintar apapun tidak berarti kalau kita tidak menjadikan manfaat bagi orang sekitar kita. Sekaya apapun tidak ada manfaatnya kalau tidak memberi manfaat kepada orang di sekitar kita. Kedudukan setinggi apapun tidak ada manfaatnya kalau tidak bisa memberikan kesejahteraan, kemakmuran pada orang-orang yang ada di bawahan kita. Nah, inilah pesan yang penting untuk kita jadikan renungan, terutama di penghujung Ramadan, karena ujungnya ini adalah pembebasan kita dari api neraka. Mudah-mudahan ciri-ciri orang yang terbebas dari api neraka itu ada pada diri kita. Tidak sombong, kemudian juga tidak keras hatinya, juga tidak awal, apalagi menjauhi orang lain. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Nasrum minallahi wa fathun qarib.
wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.